Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham ITMG ya. Saham ITMG hari ini terkoreksi 100 poin ya, atau 0,37% ya. Nah, ini salah satu saham yang bagus untuk dividen investing ya teman-teman. Jadi ITMG ini termasuk saham sektor batubara yang dividennya cukup lumayan besar ya. Walaupun tahun ini kinerjanya agak turun ya, sehingga dividennya juga turun. Jadi salah satu resiko ketika kita memilih saham yang dividennya besar, yaitu resikonya adalah ketika kinerjanya turun ya dividennya turun. Tapi seturun-turunnya saham, dia biasanya dividen masih dapat teman. Beda dengan saham yang dividennya kecil. Kalau pas harga sahamnya turun, ya udah nggak cuma dapat dividen kecil aja, misalnya 1% apa 2% itu. Makanya ada metode yang paling aman untuk investasi saham adalah metode dividen investing ya. Jadi paling tidak kita hanya fokus dapat dividen aja udah lumayan ya. Sehingga kita tinggal fokus saja untuk menambah jumlah lot kita di saham tersebut. Nah, saham ITMG ini kalau kita lihat harga satu minggu ini memang udah naik teman-teman ya, dari 26.000, kemudian satu bulan juga naik nih, terendah di 25.000, 3 bulan naik dikit, 6 bulan juga naik ya, terendah di 23.600, year to day naik dikit, 1 tahun coba kita lihat, 1 tahun turun dikit ya. Nah, kalau kita lihat chart seperti ini ya teman-teman, jadi saham ITMG itu memang fluktuatif ya. Jadi kalau kita lihat biasanya mendekati akhir tahun itu turun ya, turun, kemudian sampai nanti awal tahun naik, karena ini ada isu pembagian dividen. Nanti setelah pembagian dividen turun lagi. Nah, kemudian mulai naik lagi di bulan Juli, itu nanti menjelang pembagian dividen di bulan September atau Oktober ya, nanti kita lihat ya. Kalau dari sisi PBV ini 1,0 masih murah, pairnya 5 juga masih murah ya. Ini kita bandingkan dengan BSSR coba ya. BSSR ini PBV-nya udah 2 tapi pairnya kecil. PTBA coba kita lihat. PBV 1,5, pairnya 7, ini lebih mahal dari sisi pair. Adro ini sebelum lepas ADI ya. PBV 1, pairnya 5. Jadi ITMG ini masih lumayan murah. Nah, kalau kita lihat analitiknya nih ya, hijau semua kecuali yang 1 tahun teman-teman. Satu hari ini sama 1 tahun. Nah, kalau di hold 3 tahun dia capital gain-nya 57%, ini masih di luar dividen ya. Kalau 5 tahun 55%. Nah, nanti kita lihat dividennya. Nah, ini IPS-nya teman-teman ya. IPS-nya ITMG itu triwulan 1 turun memang ya. Jadi malah mendekati tahun 2021 ya. Jadi IPS 543 di tahun 2021, kemudian 2022 naik 2700-an, 2023 turun 2400-an, nah 2024 anjlok nih ke 800. Q2 anjlok juga, nah Q3 baru bangkit nih. Tapi secara total masih tertinggal nih ya. Coba kita hitung ya, 866 ditambah 1005 ditambah 1964. Ini 3835. Kalau dikurangi IPS total yang kemarin tuh berapa? 6826. Nah, ini masih kurang. Kalau mau IPS sama aja masih kurang 2.900-an ya, laba per sahamnya. Jadi kalau
nanti triwulan keempat ini 2000 aja, berarti masih turun dibandingkan IPS tahun lalu ya. Jadi prediksinya nanti dividennya juga turun ya untuk ITMG ya. Tapi itu masih menunggu laporan triwulan keempat ya sampai Desember ya. Mudah-mudahan bisa tembus 2000 ya. Kalau bisa tembus kayak tahun 2021 itu bisa sampai 2600 ya. Kalau sampai 2600 ya ini IPS totalnya hampir sama ya dengan tahun lalu, sehingga dividennya pun nanti mirip-mirip ya. Walaupun turun sedikit lah. Nah, dividen tahun kemarin ya, finalnya itu kan interim dan final tuh totalnya 4.400. Nah, sedangkan tahun ini itu udah dibagi interim di 1.228. Jadi nanti finalnya mungkin masih sekitar 1.500 sampai 1.700-an lah, teman-teman. Yang dibagi di bulan April ya. Yang interim kan udah lewat nih. Nah, ini historis dividennya segini banyak nih, teman-teman ITMG. Nah, dari 2018 itu 2 kali, 2019 2 kali, 2020 2 kali, ini paling kecil nih 2020. 2021 itu tembus 4.000, 2022 terbesar nih sampai 10.500. Wah, 10.500 ya 2022. Yang dibagi di 2023. Wah, ini cuan lebar nih yang pegang. Net profit 4 triliun, net cash flow 1,7. Jadi sangat sehat. Dividen yieldnya rata-rata berapa? Yang kemarin coba kita lihat ya. 4407 ya. 4407 dibagi tahun 2023 ya. Coba Januari ya. 2023 Januari itu berapa? Januari 2023 sekitar 35858. 35858. 12%-an lah ya. Kalau beli di harga 35, tapi kalau belinya di harga 22.000 ya itu lebih besar lagi, teman-teman. Nah, ini habis itu kan turun banyak ini. Nah, ini yang menarik profil nih, teman-teman. Jadi ITMG ini jumlah lembar sahamnya itu kecil banget nih, masih sekitar 1,1 miliar ya. Makanya IPS-nya juga termasuk lumayan ya. Nah, nanti kalau stock split, waduh, mantap jiwa nih. Masyarakatnya berapa? 34%. Wah, besar juga ya masyarakatnya. Terlalu besar juga kurang bagus ya. Jadi pengendali untuk naikkan harga sahamnya itu perlu modal cukup banyak juga ya. Ini turnovernya coba kita lihat. Turnover 31 miliar ya, lumayan lah. Kalau teman-teman punya dana di bawah itu mau jual ITMG satu hari udah cair langsung ya. Nah, sekarang kita lihat secara teknikal, teman-teman ya. ITMG. BCA udah mantul ya. Itulah kuatnya BCA seperti itu ya. Di bawah 10.000 sebentar aja langsung dinaikkan lagi. Ada gap ini di sini ya ITMG ya. Ini kemungkinan masih bisa turun lagi nih ITMG nih. Di bawah 25 ribuan ya. Kemungkinan ya, teman-teman. Kalau mau masuk, teman-teman bersabar dulu ya. Siapa tahu dibawa ke sini ya 25.700 sebelum nanti naik menjelang Januari ya. Menjelang Januari biasanya naik. Target harganya mungkin ya sekitar 27 ribuan lah ya. Coba kita lihat Bollingernya. Udah di puncak ya. Ini rawan koreksi nih. MACD sebenarnya MACD bagus ya, cuman dia
karena ada gap di situ kemungkinan masih koreksi ya, koreksi lagi. MACD-nya bagus ya. Kalau koreksi di 25.700 masuk aja nih teman-teman, ini bagus. Tapi masih ini udah tembus MA5 ya, 26.000 ya. 26.600. Nah, MA 50-nya 25.900. Ya, ini kalau dibawa ke sekitar 25.900 sampai 25.700 itu bagus. Nah, ini masih strong sell ya, sell. Foreign coba kita lihat. Foreign udah masuk rekomendasi 30.000 ya. Ya bisa aja lah ya. Tergantung nanti kinerja triwulan keempat. Kalau kinerja triwulan keempatnya bagus, ITMG bisa melesat nih teman-teman. Kita lihat harga batu bara berapa ya. Harga batu bara turun ya. Dolarnya berapa? Dolarnya ke 15.800. Ya. Secara ini ya teman-teman, kalau secara jangka panjang ITMG tetap masih bagus teman-teman ya. Apalagi kalau pakai metode dividend investing ya. Jadi kita tinggal masuk aja di ITMG saat harganya terkoreksi, kita masuk. Kalau takut turun lagi ya udah masuknya bertahap ya. Bertahap. Nah, nanti ketika bagi dividennya kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Terus diputar seperti itu ya. Mungkin kita punya 10 lot, kemudian jadi 11, jadi 12, jadi 15 lot, jadi 20 lot. Nah, terus ditambah terus seperti itu. Ya memang untuk ITMG butuh dana cukup lumayan ya, karena beli satu lot aja sudah 2.670.000-an ya. Nanti kalau beli 10 lot ya sekitar 26 juta lah ya. Kalau 100 lot 267 juta. Nah, kalau kita punya 100 lot ITMG kali harga kali sembah lembar sahamnya 100 kali 2670. Apa tadi? 26.700. Nah, ini kan 267 nih. Kalau dividennya 12% aja setahun dapat 32 juta teman-teman. Nah, nanti ini kita belikan lagi sahamnya, saham ITMG. Jadi makin lama saham ITMG kita makin jumlahnya makin banyak, lotnya makin bertambah ya. Nah, ini bagus. Nanti dalam jangka 5 tahun apa 10 tahun ke depan tiba-tiba kita sudah punya saham ITMG mungkin 2 kali lipat ya. Yang semula 100 lot bisa jadi 200 lot. Udah bisa jadi pensiun ya, dapat hidup dari dividen santai tenang ya, nggak usah mikirin trading scalping yang bikin puyeng ya, yang membuat hidup kita sehari-hari itu nggak tenang, selalu buka aplikasi HP atau laptop, nanti begitu turun bingung harus segera jual, mengganggu aktivitas kita dan mengganggu kesehatan. Lebih baik teman-teman fokus saja di investasi jangka panjang lah, bersabar ya. Misalnya sahamnya masih minus yo, kita bersabar, kita kumpulin duit lagi, kita masuk lagi, nambah lagi lotnya, seperti itu ya. Dan nggak usah koleksi saham banyak-banyak teman-teman ya. Kalau dana kita masih sedikit ya, di bawah 100 juta atau bahkan di bawah 1 M itu nggak usah terlalu banyak-banyak. Nah, 3 apa 4 gitu aja. Sehingga kita lebih bisa fokus di satu saham ya. Ketika saham itu turun, kita berani untuk average down. Itu penting tuh, mental seperti itu penting. Karena kita yakin ketika kita mengamati saham tersebut ya, mengamati naik turunnya seperti itu, siklus sahamnya seperti itu. Nah, makanya teman-teman harus tahu siklus saham. Itu ada buku bagus tuh, siklus saham itu ya. Nanti teman-teman bisa belajar ya. Jadi saham ini itu misalnya saham A itu kan biasanya naik di bulan ini, isunya ini seperti itu teman-teman. Menarik. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham sore ini ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti klik gabung. Biayanya murah ya, cuman untuk traktir kopi aja lah ya. Nanti kita bisa sharing-sharing tentang berbagai macam saham, atau teman-teman mau bedah portofolio juga bisa.
Terus kalau yang mau ikut live juga bisa teman-teman, saya kadang-kadang live di TikTok ya. TikTok saya Desugi2 ya. Itu silahkan follow. Nanti kadang-kadang ya, insya Allah nanti malam saya live kalau nggak ada acara ya. Biasanya sekitar jam 8-an lah ya. Jam 8 nanti sampai jam 9 atau sampai setengah 10 ya. Tergantung situasi dan kondisi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.